Sukabumi 2025. Tujuannya sebagai berikut. Pertama, Mengaplikasikan pembelajaran di kelas agar lebih kontekstual. kedua, meningkatkan pemahaman budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan melalui kunjungan edukatif. Tiga, mengasah keterampilan observasi dan analisis melalui pengamatan secara langsung. 4. Melatih komunikasi, kreativitas, dan refleksi diri. 5. Menanamkan sikap toleransi serta penghargaan terhadap keberagaman budaya. 6. Mengembangkan karakter mandiri, gotong royong, dan kebinekaan secara global. Halo Sobat Manpasif, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Jara Pramesti Herman. Nama saya Tina Cahyati. Nama saya Raden Ramadhani. Nama saya Tasya Kirana. Nama saya Santi, Dede Ardian. Contextual learning adalah pendekatan pembelajaran yang menghubungkan teori dengan pengalaman nyata, membuat pembelajaran lebih bermakna dan aplikatif. Dalam P5RA dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya, pendekatan ini diterapkan untuk membangun keseimbangan fisik, mental, dan karakter peserta didik. Melalui contextual learning, kita mampu mengembangkan keterampilan observasi, analisis sosial budaya, serta refleksi diri, memperkuat profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Proyek ini tidak hanya meningkatkan pemahaman akademik, tetapi juga membentuk karakter mandiri, toleran, dan berwawasan global. Kunjungan pertama ke Kampung Batik Laweyan. Sejarah dan budaya di Kampung Batik Laweyan, yaitu Kampung Batik Laweyan adalah sentra batik tertua di Surakarta. Berkembang sejak abad ke-14 pada masa Kesultanan Pajang. Kaya akan warisan budaya serta daya tarik seperti arsitektur klasik dan industri batik yang berkontribusi pada ekonomi kreatif. Dan itu sangat membantu di sini aktivitas pembelajaran kontekstual yang dilakukan di Kampung Batik Laweyan ini adalah seperti membuat batik, dan kita mengetahui proses membatik seperti apa, penjualannya bagaimana sih cara untuk mengalihkan orang lain untuk bisa membeli di sini dibandingkan dengan yang sekarang banyak sekali baju-baju yang printer. Kita juga mewawancara secara langsung kepada salah satu pemilik usaha batik di Kampung Batik Laweyan ini. Poin pembelajaran di Kampung Batik Laweyan: mempelajari sejarah dan warisan budaya, mempelajari teknik dan seni batik, mempelajari ekonomi kreatif, serta mempelajari cara pelestarian budaya. Relevansi dengan kehidupan nyata, yaitu satu, untuk meningkatkan kapitalisasi terhadap budaya lokal dan identitas nasional. Dua, untuk mengembangkan keterampilan kreatif dan wirausaha. Ketiga, untuk menanamkan nilai inovasi serta menyadari peran ekonomi kreatif. Halo Sobat Manpasif, kita sekarang sudah berada di lokasi Candi Prambanan. Jangan lupa ya, ikuti keseruan kita. See you! Sejarah dan budaya serta daya tarik Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, dibangun pada abad ke-9 oleh Raja Rakai Pikatan. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, yaitu 3 dewa utama dalam agama Hindu: Brahma, Wisnu, dan Siwa. Budaya yang terkandung dalam Candi Prambanan meliputi warisan spiritual dan arsitektur Hindu yang mengagumkan. Relief-relief yang terdapat di Candi Prambanan menggambarkan kisah-kisah epik seperti Ramayana dan Mahabharata, memperlihatkan kejayaan budaya Hindu di Indonesia pada masa itu. Daya tarik utama Candi Prambanan adalah arsitekturnya yang megah dengan ratusan candi kecil di sekitarnya, serta relief yang sangat detail dan artistik. Keindahan dan kekayaan sejarahnya menjadikannya sebagai situs warisan dunia UNESCO dan destinasi wisata budaya. Aktivitas yang dilakukan di Candi Prambanan yang relevan dengan pembelajaran kontekstual. Di Candi Prambanan kita dapat belajar mengobservasi arsitektur, menganalisis relief seperti Ramayana dan Mahabharata, serta mengeksplorasi budaya dan berdiskusi. Poin pembelajaran yang dipelajari di Candi Prambanan: sejarah dan peradaban, arsitektur dan seni, nilai spiritual dan filsafat, serta pelestarian budaya. Relevansinya dengan kehidupan nyata yaitu
meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya dan sejarah nasional, menanamkan nilai toleransi, mengembangkan pola pikir kritis dan kreatif, serta menumbuhkan kesadaran pentingnya konservasi bagi generasi mendatang. Halo Sobat Fantasi, jadi kali ini kita sedang mengunjungi UIN Sunan Kalijaga. Sejarah UIN Sunan Kalijaga yaitu adalah sekolah atau universitas tertua di Indonesia. Berdiri sejak 1951, mewujudkan integrasi ilmu agama dan sains dengan nilai moderasi Islam, berdaya tarik akademik, teknologi, kebudayaan, multikultural. Aktivitas pembelajaran kontekstual di UIN Sunan Kalijaga sebagai berikut. Yang pertama, kuliah umum, yaitu memahami integrasi Islam dan sains. Yang kedua, mengobservasi kampus, yaitu mengenal sistem akademik berbasis teknologi. Serta yang ketiga, integrasi akademik, diskusi dengan mahasiswa dan juga dosen. Selanjutnya adalah eksplorasi budaya. Kita di sini kaji budaya moderasi Islam dalam kehidupan sosial di UIN Sunan Kalijaga. Dan poin pembelajaran yang didapat di UIN Sunan Kalijaga yaitu integrasi ilmu dan agama, Islam dan sains dalam perkembangan zaman, pendidikan dan teknologi, peran inovasi dalam dunia akademik, moderasi dan toleransi Islam, inklusif dalam keberagaman, persiapan studi lanjut, wawasan perguruan tinggi dan karir. Relevansi dengan kehidupan nyata setelah kita workshop ke UIN Sunan Kalijaga adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun pola pikir kreatif dan inovatif. Yang kedua, menanamkan nilai keberagaman dan juga toleransi. Yang ketiga, mempersiapkan masa depan akademik dan profesional, serta mentata masa depan lebih baik lagi dengan kuliah. Serta menyeimbangkan keilmuan, teknologi, dan juga nilai spiritual. Halo Sobat Fantasi, jadi kali ini kita sedang berada di Taman Pintar. Taman Pintar adalah pusat edukasi interaktif di Yogyakarta yang menggabungkan sains, teknologi, dan seni dalam konsep pembelajaran yang menyenangkan. Sejarahnya berawal dari inisiatif pemerintah untuk mendukung pendidikan berbasis eksperimen. Budayanya mencerminkan semangat inovasi dan literasi sains bagi generasi muda. Daya tariknya meliputi zona sains, teknologi, ruang kreativitas, dan planetarium. Aktivitas pembelajaran kontekstual, eksperimen interaktif, yaitu memahami konsep fisika, biologi, dan teknologi. Simulasi sains, mengamati fenomena alam melalui alat peraga. Workshop kreativitas, yaitu mengembangkan keterampilan seni dan inovasi. Planetarium, yaitu menjelajahi astronomi dan sistem tata surya. Poin pembelajaran yang didapat adalah 1. Ilmu sains dan teknologi, yaitu konsep dasar fisika, kimia, dan biologi. 2. Eksplorasi dan kreativitas, yaitu mengasah keterampilan inovasi. 3. Pembelajaran interaktif, yaitu metode sains yang aplikatif dan menyenangkan. 4. Kolaborasi dan riset, yaitu memupuk semangat ilmiah sejak dini. Relevansi dengan kehidupan nyata. 1. Meningkatkan minat belajar sains secara aplikatif. 2. Mendorong kreativitas dan inovasi teknologi. 3. Menanamkan pola pikir eksploratif dan ilmiah. 4. Menyiapkan generasi muda dalam era sains dan digital. Halo Sobat Fantasi, jadi kali ini kita sedang berkunjung ke Candi Borobudur. Sejarah, budaya, dan daya tarik di Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia, dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Shailendra. Sejarahnya menggambarkan kebesaran kerajaan Mataram kuno dan ajaran Buddha. Budayanya terlihat melalui relief-relief yang menceritakan kehidupan Buddha dan ajaran moral. Daya tariknya adalah arsitektur megah, relief yang mendalam, serta pemandangan alam yang indah, menjadikannya situs warisan dunia UNESCO. Aktivitas pembelajaran kontekstual. 1. Tur sejarah dan arsitektur. Yang kedua, melatih skill komunikasi dengan orang luar negeri. Yang ketiga,
mengobservasi real life. Yang keempat, mengeksplorasi filosofi, serta berdiskusi tentang budaya Candi Borobudur. Poin pembelajaran yang didapat: 1. Sejarah dan arsitektur. 2. Filosofi Buddha. 3. Warisan budaya. 4. Interaksi sosial dan religi. Relevansi dengan kehidupan nyata. 1. Memahami nilai-nilai moral dan etika. 2. Mengajarkan pentingnya pelestarian warisan budaya. 3. Menumbuhkan kesadaran spiritual. 4. Meningkatkan toleransi terhadap perbedaan agama dan budaya. Kunjungan terakhir ke Lawang Sewu. Sejarah, budaya, dan daya tariknya di kota Lawang Sewu, Semarang. Dikenal dengan arsitektur kolonial Belanda dan 1000 pintunya. Sejarahnya berhubungan dengan peran pentingnya sebagai kantor kereta api pada masa penjajahan. Budayanya mencerminkan pengaruh kolonial serta menjadi saksi bisu peristiwa bersejarah seperti perjuangan kemerdekaan. Daya tariknya adalah keindahan arsitektur, kisah sejarahnya yang misterius, dan suasana mistis yang sering dikaitkan dengan legenda kota Semarang. Aktivitas pembelajaran di Lawang Sewu. 1. Mengeksplorasi sejarah dan arsitektur. 2. Diskusi peristiwa sejarah. 3. Observasi sosial dan budaya. 4. Studi kasus warisan sejarah. Poin pembelajaran di Lawang Sewu. 1. Sejarah perjuangan. 2. Arsitektur kolonial. 3. Pentingnya pelestarian sejarah. 4. Legislasi dan pelestarian budaya. Relevansi dengan kehidupan nyata. 1. Mengenalkan pentingnya sejarah dalam konteks sosial dan nasional. 2. Menumbuhkan kesadaran akan pelestarian warisan budaya untuk generasi berikutnya. 3. Mengajarkan tentang kekuatan simbol sejarah dalam membentuk identitas budaya. 4. Menumbuhkan rasa hormat terhadap nilai-nilai perjuangan dan keadilan dalam masyarakat. Kesimpulan dari kegiatan P5RA dan Contextual Learning Manfaat Sukabumi: memberikan pengalaman belajar yang tak hanya memperkaya wawasan akademik, tetapi juga membentuk karakter, memperkuat nilai kebinekaan, dan mengasah keterampilan melalui eksplorasi sejarah, budaya, dan inovasi di berbagai destinasi edukatif. Kami mampu menghubungkan teori dengan realitas, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan aplikatif dalam kehidupan nyata. Refleksi singkat dari kelompok kami adalah: ada yang terinspirasi oleh kemegahan warisan sejarah, membawa kesan mendalam dari perjalanan ini, takjub dengan inovasi dan kreativitas lokal, hingga semakin memahami nilai toleransi serta keberagaman budaya. Pengalaman ini membuktikan bahwa belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga di luar ruang, melalui interaksi langsung dengan masyarakat lokal dan masyarakat luar negeri. Momen yang paling berkesan menurut kelompok kami: dari berbagai tempat yang dikunjungi, setiap pengalaman meninggalkan kesan yang berbeda. Berjalan di antara megahnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Taman Pintar, UIN Sunan Kalijaga, serta Lawang Sewu, dan belajar secara langsung membuat batik di Kampung Laweyan. Semuanya menjadi perjalanan yang membuat pemahaman lebih dalam tentang identitas dan jati diri bangsa. Dampak terhadap pandangan kami: kegiatan ini membuka mata kami bahwa sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi jejak yang membentuk masa depan. Budaya bukan sekedar warisan, tetapi identitas yang harus dijaga. Inovasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana kita terus beradaptasi dan berkembang. Pengalaman ini menanamkan semangat untuk terus belajar, berkontribusi, dan menjadi generasi yang berpikir kritis, kreatif, serta berdaya saing global. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Manfaat Sukabumi, para guru pendamping, panitia, serta seluruh pihak yang telah mendukung dan memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih juga kepada setiap tempat yang telah menerima kami dengan tangan terbuka, memberikan wawasan berharga, serta pengalaman yang tidak akan kami lupakan. Semoga ilmu dan inspirasi yang kami dapatkan menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh, berkontribusi bagi negeri, dan menjadi generasi yang menginspirasi. Video dari